eh, hidup kita itu sangat dipengaruhi dari hasil pikiran kita. Jadi kalau kita selalu memikirkan hal yang negatif, maka hidup kita nggak akan beda jauh dari apa yang selalu kita pikirkan. Ngikutin terus. Yo yo yo, WhatsApp yo, Adidawa Kacau. Du Gusti, jumpa lagi dengan saya Bayu Prakoso, manajer milenial di podcast Papi Bayu. Wah, hari ini lagi-lagi kita disupport sama Sinergi. Makasih Mas Inul, thank you Sendok Supit Group. Oke, untuk malam ini kita akan ketemu sama seorang mentor kece, ya kan, cantik, top abis ya, owner perusahaan produk Tupperware. Oke, ikut Papi Bayu yuk. Sa tet 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 tet, sa tet 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 tet, sa. Yuk, Vivi Mariana. Oke, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Bayu. Bu Vivi ini seorang pengusaha, owner dari PT Indofima Sentosa Mandiri. Ya, betul sekali. Ibu jelaskan Bu, bergeraknya di bidang apa sih Bu? Oke, terima kasih Pak Bayu. Senang banget sore hari ini diundang di YouTube channel Pak Bayu yang lagi hits. Keren banget ya kan, kejar tayang tiap hari loh, keren banget. Siap. Nah, terima kasih banget. Tadi Pak Bayu sampaikan pengen sharing-sharing gitu kan. Nah, saya sebenarnya seorang distributor Tupperware. Tupperware Bu ya? Iya, Siap. jadi pasti teman-teman udah tahu ya, Tupperware itu kan produk plastik yang bergaransi seumur hidup gitu, dari warnanya cantik dan kegunaannya kedap udara dan sebagainya gitu. Jadi pokoknya kalau Tupperware tuh pasti semua orang tahu. Nah, saya distributor, jadi ya, jadi kita punya kantor, kemudian banyak nanti sales force atau ibu-ibu, wanita-wanita yang berjualan produk Tupperware. Kayak kemudian stokis gitu nggak sih Bu? Iya, mirip betul stokis ya? Betul Oke. banget. Nah, kemudian kita edukasi mereka, kita ajak mereka untuk punya mimpi, kemudian bergerak bersama, menginspirasi banyak orang, dan terlebih menciptakan peluang perubahan hidup kepada lebih banyak wanita di sekitar. Siap. Berarti itu ngumpulin ibu-ibu untuk jadi salesnya Tupperware gitu ya, kasarnya? Iya, sebenarnya seperti itu. Jadi banyak kan wanita-wanita yang mungkin belum berani bermimpi, kemudian masih bingung mendapatkan penghasilan tambahan seperti apa, kemudian dia juga kurang percaya diri dan sebagainya. Nah, kami menyiapkan edukasi, kemudian training-training, pelatihan, bagaimana cara memasak yang simple, yang sehat, yang praktis, terutama seperti itu. Jadi mementingkan untuk keluarganya juga, tapi juga bisa untuk penghasilan. Oke, kategorinya untuk saya mau dong jualan Tupperware, itu gimana Bu? Bisa banget, cukup join 100.000 aja, 100.000? kemudian dapat kartu member. Nah, nanti selanjutnya sudah dapat keuntungan sekian persen dari member tersebut. Siap. Kemudian kalau pengen naik level lagi, nanti ada target-target. Oh, pakai level-levelan juga? Ada gitu, juga, cuman sekitar 3 level aja. Dia target? Pakai target? Pakai target, ya. Oh, Target. Bawa mula gitu, awal? Ya, misalnya saya join, ya, atau Bapak join gitu kan, namanya? 100.000. Jadinya Namanya maksudnya? Salesforce. Salesforce? Ya, Oke. konsultan lah ya. Kemudian Bapak nanti bisa merekrut misalnya temennya atau rekan kerjanya, tetangganya. Kemudian Bapak juga bisa sambil berjualan sendiri. Biasanya mereka tuh pertama pakai dulu gitu. Pakai dulu kan, beli buat pakai. Kemudian dia puas, dia cerita ke temennya. Nah, kemudian temennya pada beli nih, kemudian join member. Nah, seperti itu. Modelnya affiliate marketing? Eh, MLM? Semi ya, jadi kita bukan MLM murni, tapi semi direct selling. Oke. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikutan jualan Tupperware, Boleh. ini bosnya.
Juga kalau mau klaim Tupperware juga bisa loh Boleh, Kak, siap, garansi siap. seumur Jadi, hidup. oh iya ya, harapannya garansi seumur hidup ya Iya, Bu ya? walaupun tidak beli di tempat kita, tapi bisa juga klaim di tempat kita. Jadi misalnya Bapak punya tumbler, punya tempat makan, tempat minum, kemudian dulu mungkin dikasih parcel atau warisan dari orang tua mungkin, itu juga bisa. Yang dulu-dulu masih bisa? Bisa. Jadi nggak ada expirednya dan nggak perlu pakai kartu garansi, nggak perlu pakai nota. Kalau rusak sesuai pemakaian normal, misalnya pecah, mengelupas, bocor, kemudian pecah karena pemakaian normal, itu bisa kita klaim. Diganti ya? Ganti gratis tanpa bayar. Keren. Keren ya? Jadi kalau punya Tupperware rusak, jangan dibuang. Jangan dibuang. Tuker aja ke Bu Vivi gitu ya? Iya, boleh ke Cokro Aminoto. Siap. Bu, ini cara pemasarannya gimana Bu? Kita lewat party, lewat demo masak. Jadi kumpulin orang, misalnya nih hari ini ada kru berapa, 5-6 orang. Kemudian saya bawa tumbler atau bawa coffee to go, misalnya untuk tempat kopi, saya demoin sedikit sebentar. Nanti kalian pada beli, nah itulah masuk ke penjualan. Gitu. Jadi kita tidak jual di toko, kita juga tidak jual di e-commerce. Jadi penjualannya adalah direct selling. Bisa pakai katalog, bisa pakai website resmi Tupperware, bisa juga lewat ini kumpul-kumpul kita ngobrol-ngobrol gini. Saya bisa sharing gitu. Tapi kalau seandainya saya mau beli ke tempatnya Ibu, itu bisa langsung. Masuknya ke membernya di sana? Bisa. Kalau Bapak belum member, ke kantor pasti saya arahkan member. Tapi kalau sudah member, langsung kita diskon member. Siap. Ayo buruan deh. Untungnya lumayan Ibu ya? Lumayan berapa banget. persen Bu dari ininya? 25%. Dari harga? Yes, betul banget. Dan sekarang, kan? Sekarang ini udah jadi kebutuhan vital ya. Jadi kemana-mana kan kita pasti bawa new normal kan, apalagi bawa tempat makan sendiri, tempat minum sendiri, cutlery, sendok garpu, sedotan gitu sendiri. Nah itu Tupperware ada semua loh. Betul. Ya jadi pas banget. Saat ini apalagi pas saat pandemi ya Bu ya, yang mengharuskan kita membawa peralatan makan sendiri. Iya, betul banget. Top. Oke Bu, sudah berapa lama Bu ini Indovima ini Bu? Indovima sendiri sudah 18 tahun berdiri sejak tahun 2002 sampai hari ini Agustus tanggal 2 kemarin pas usianya 18 tahun. 18 tahun. Ya. Waduh, ada minum dulu nih. Wah, siap. Kita di endorse sinergi lagi soalnya. Terima kasih sinergi. Makasih banyak ya. Oke, thank you ya Mas, makasih. Lanjut ya Bu ya? Ya. Berarti sudah dari 98 ya Bu ya? Kalau Indovimanya 2002. Tapi kalau saya sendiri itu menjalankan bisnis ini sejak 98, Pak. Berarti Ibu pun awalnya Salesforce? Ya, awalnya saya konsumen yang waktu itu, berarti umur saya waktu itu 22 tahun. 22 tahun? 22 tahun saya sudah menikah dan saya punya baby waktu itu, sehingga saya tuh merasa perlu wadah atau tempat makan buat menyimpan makanan bayi, buat menyimpan crackers bayi, susu dan sebagainya. Saya butuh banget tempat yang kedap udara. Kemudian saya carilah dan nemu Tupperware dari mama saya. Kemudian saya diajak ketemu mother distributor saya. Dari situ saya pakai, kemudian saya ngerasa ini produk bagus banget ya. Gitu. Kemudian saya merasa kenapa aku nggak belajar jual gitu. Padahal waktu itu saya adalah perempuan yang tidak percaya diri. Masa Bu? Oh benar. Kecenya kayak gini. Ini proses Pak. Jadi Tupperware yang membuat seperti ini. Jadi dulu kalau mau flashback itu, saya tuh perempuan yang sangat tidak percaya diri. Saya kuper, bahkan menatap mata seseorang aja saya nggak berani. Karena saya merasa saya perempuan biasa, nggak bisa ngomong, kemudian sudah berkeluarga, kemudian seolah-olah mimpi saya itu semua pupus gitu, karena saya sudah menikah di usia muda, misalnya seperti itu ya. Nah kemudian saya mulai dengan mencoba bisnis Tupperware, karena saya pengen punya penghasilan tambahan, dan saya izin ke suami saya bilang, kenapa enggak, toh ini kan kamu bisa sambil ngerawat anak gitu kan, jadi istri dan sambil ngerawat anak. Dan akhirnya saya sharing ke teman-teman saya yang sebisa saya, kemudian saya diajarin bagaimana cara menjual, nah mulailah jatuh cinta.
Jadi saya bisa keluar negeri pertama juga dari Tupperware. Dari Tupperware. Akhirnya bisa keliling dunia dan bisa jadi distributor itu dan berani ngomong. Dan sekarang kalau ngomong nggak berhenti. Terus lebih percaya diri yang jelas itu semua karena Tupperware yang membuat banyak wanita termasuk saya berubah hidupnya dan menjadi lebih baik, lebih percaya diri. Oke, terima kasih Tupperware gitu. Catat pokoknya. Proses ya Bu ya berarti Proses, ya, memang keren. Oke Bu, dari perjalanan Ibu dari tahun 98 sebagai sales force, terus 2002 buka ininya. Ya 4 tahun 4 ya. tahun, oke, sampai hari ini. Ada kendala apa Bu? Atau kegagalan apa yang pernah dialami Ibu dan juga perusahaannya Bu? Oke, yang jelas karena saya waktu itu tidak punya pengalaman Pak. Jadi saya lulus sarjana, saya belum pernah bekerja ikut orang. Jadi saya nggak tahu rasanya bagaimana menjadi seorang karyawan. Dan saya belum pernah menjadi owner. Saya belum pernah jadi bos. Tapi Jadi 4 tahun jadi owner dari sales cepat banget ya Bu sebenarnya ya. Karirnya di Tupperware cepat bener ya. Iya, karena itu waktu itu saya jadi konsumen, terus saya join member, terus saya ikutin karirnya. Kemudian ada wacana di Jogja itu akan dibuka satu distributor lagi. Kemudian saya dicalonkan dan itu prosesnya juga agak struggle karena saya lagi hamil anak kedua waktu itu dan saya harus mencapai target sekian banyaknya dengan kondisi saya hamil. Akhirnya tanggal 14 Juli saya harus melahirkan baby saya yang kedua itu dengan kondisi yang dia tidak bernafas karena saya terlalu capek mengejar target menjadi distributor. Gitu ceritanya. Jadi tanggal 14 Agustus saya harus operasi sesar untuk melahirkan anak saya yang kedua, Caca. Kemudian tanggal 2 Agustus saya harus grand opening kantor Indofima. Makanya kenapa Indofima itu Pak Bayu, kalau Pak Bayu pengen tahu apa arti nama Indofima, Indofima itu sebenarnya adalah inilah doa Vivi Marliana. Ini keren ya. Jadi ada historinya itu. Jadi Indofima itu seperti anak ketiga saya gitu. Anak yang pertama saya Gary, sekarang sudah selesai kedokteran. Tahun depan dia sumpah dokter tahun depan di FKUGM. Kemudian yang kedua Aurelia Tirsa itu SMA kuliah tahun ini, masuk kuliah psikologi Sanata Dharma. Kemudian anak ketiga saya ini Indofima, umurnya 18 tahun. Anak ya ini ya. Anak dong, belahan jiwa ya. Lanjut Bu ke yang tadi, apa kegagalan yang terbesar? Nah, tadi Bapak bisa bayangkan gitu ya, seorang ibu muda melahirkan anak kedua, kemudian 2 minggu setelah itu saya harus grand opening kantor. Dan begitu grand opening kantor dengan tanpa pengalaman sebagai seorang karyawan, tidak tahu bagaimana memanage karyawan, nggak tahu juga rasanya jadi bos. Kemudian tiba-tiba saya harus punya karyawan dan saya harus mendevelop people kan kalau di Tupperware ya, kalau udah jadi distributor saya harus saya harus mengerti atau mengedukasi ibu-ibu yang jauh lebih tua dari saya. Padahal saya belum pernah menjadi mereka gitu. Beda kalau saya harus mengedukasi atau mengajarkan atau mendampingi orang-orang yang di bawah saya gitu kan. Tapi kan ini ibu-ibu. Nah, itu benar-benar struggle banget dan penuh dengan tetesan air mata. Tapi saya anggap itu bukan masalah, bukan pengorbanan, tapi buat saya itu adalah investasi. Kemudian karena investasi kenapa? Karena dari situ saya belajar jauh lebih sabar, saya jauh lebih bijak, saya jauh lebih dewasa dari usia saya saat itu. Kemudian yang berikutnya mungkin saya banyak kehilangan waktu bersama anak saya. Jadi begitu saya melahirkan, begitu juga 2 minggu setelah itu anak saya harus saya serahkan ke babysitter. Karena saya harus melahirkan anak ketiga. Kesundulan dulunya ya Pak ya. Terus anak yang pertama saya masih usianya 5 tahun. Jadi saya mendampingi anak saya itu full yang besar, yang 5 tahun ini. Itu TK, playgroup itu saya masih sama saya. Dan setelah itu saya hampir kehilangan waktu bersama mereka. Sampai ngambil rapot, saya suka nggak tahu jadwal ambil rapot, menemani mereka belajar dan itu setelah sekian tahun saya meninggalkan mereka, tapi bukan pergi ya Pak, maksudnya waktu kita tidak terlalu banyak gitu. Nah, tapi saya bersyukur mereka saya didik takut akan Tuhan dan
mereka sangat bertanggung jawab, dan buahnya adalah saat ini mereka menjadi anak-anak yang sangat mandiri. Mereka tahu nilai-nilai kehidupan dan mereka karena tahu mama papanya Iya betul. mencekam ya kan. Terus mereka punya visi dalam hidup dan mereka punya mimpi, kemudian mereka punya apa ya? Jadi mereka punya planning gitu. Umur sekian saya harus gini, umur sekian saya harus gini, umur sekian harus gini. Jadi dia bisa membreakdown, dia punya mimpi, kemudian dia bisa breakdown mimpi itu harus A, B, C, D, E. Dan dia checklist akan lakukan ini. Dan itu secara tidak sadar itu melekat gitu. Jadi seperti kayak teladan ya. Saya nggak perlu ajarkan, tapi dengan mereka melihat keseharian orang tuanya, mereka tahu terpola. semua prioritasnya yang mana segala. Yes, betul. Dan mereka anak yang sangat disiplin sekali terhadap waktu, komitmen, dan bisa memaknai hidup. Itu yang saya bersyukur banget. Tadi Ibu bilang ya, saya harus kehilangan banyak waktu. Itu Iya. tadi Bu ya, kan berarti kan ada harga yang harus dibayar. Betul banget, Pak. Pertanyaan pertama saya mau nanya, pada protes kan Bu? Karena ya Bu, saya untuk ketemu Ibu aja kan susah nih. Maaf nih. Padet. Ibu Vivi ini sibuknya minta ampun loh. Sampai harus share jadwal betul. sebagai bukti ya. Padet banget. Makanya saya anak-anak Ibu yang 2 orang itu, kalau yang anak ketiga kan dibawa terus. Iya, betul. Dan nggak bisa ngomong. Nggak bisa. Yang 2 ini protes ya Bu? Karena mereka masih kecil waktu itu, mereka nggak ngerti. Cuman mereka, mami mana. Cuman karena, jadi ini kuncinya sih Pak sebenarnya. Jadi suami istri itu harus benar-benar kompak. Manakala dimana kalau saya bilang itu sebuah musim dalam hidup ya, kita nggak bisa memilih musim itu semi terus, kemudian kemarau terus gitu, nggak bisa gitu kan. Ada musim Jadi dinginnya, iya betul. Jadi dalam hidup itu musim juga berganti. Oke. Nah disitulah butuh kekompakan, pengertian, kemudian apa ya? Bukan pengorbanan tapi support dari pasangan itu sangat penting. Jadi waktu saya dan suami memutuskan menjadi distributor Tupperware, itu saya minta suami saya untuk fokus mensupport saya. Oke. Dalam artian bisnis ini kita jalankan berdua, Oke. saya dan suami saya. Saat itu suami Ibu ada usaha atau kerja? Iya, sebelumnya beliau AC gitu kan. Berarti Bergerak sekarang di bidang sudah AC. full di Tupperware? Iya, sejak saat itu kita komit untuk full di Tupperware dan kita Canggih bagi tugas. banget, siap. Jadi ini bukan bisnis perempuan tapi ini bisnis saya dan suami saya. Jadi ini bukan saya hanya sebagai nama saja, tapi operasional semuanya kita kerjakan berdua. Karena nggak mungkin banget dikerjakan sendiri. Saya bagian training, marketing, dan bagaimana saya order ke pusat dan sebagainya itu saya. Kemudian kalau suami saya itu bagian yang pajak lah, HRD lah, gitu-gitu tuh dia semua. Jadi yang back office-nya dia, yang di depannya saya. Yang perang Ibu. Gitu. Siap, Nah siap, itu tadi Pak. balik lagi gitu Pak, takut lupa. Jadi anak-anak saya tuh nggak protes sebenarnya karena masih kecil. Tapi begitu dia besar, karena mungkin sudah terpola ya. Jadi dia taunya itu waktunya sama papi mami itu hari Sabtu Minggu. Itu udah pakem. Oke. Waktu kesehariannya ya, mohon maaf anak-anak gitu kan, tapi mereka udah tahu sekarang. Mereka dengan babysitter dan malam sama saya. Dan itu suami saya sangat sangat tahu gitu kapan dia harus masuk pada saat saya nggak ada. Dan itu gantian, tapi lebih sering beliau sih sebenarnya waktu mereka kecil. Jadi yang antar jemput sekolah, ambil rapot, wisuda, daftar sekolah, itu semua nama gurunya tuh suami saya semua yang hafal, saya nggak hafal. Kerjasama lah jadinya. Kerjasama kompak banget. ya. Iya. Siap Ibu. Itu kan sudah semua ya Bu ya. Oh ada satu lagi Pak yang lucu. Oke. Ini lucu nih, tadi kan Bapak tanya, mereka protes nggak? Bahkan dan mereka nggak protes, sampai saya pernah nanya ke anak saya, Gary, kalau kamu besok punya istri, wanita seperti apa yang ingin kamu nikahi gitu kan? Tahu nggak jawaban dia apa? Kayak mami. Ya, Asik. dia nggak mau perempuan yang tidak bekerja, dia tidak mau perempuan yang tidak punya mimpi, dan dia tidak mau, dia kurang enjoy dengan perempuan yang tidak bisa menikmati hidupnya. Jadi dia sangat menghargai perempuan yang punya kesenangan dalam hidup, punya visi, punya misi gitu. Bukan perempuan yang let it flow aja lah, oke lah gitu. Dia nggak suka seperti itu. Nah, saya belajar bahwa kenapa dia bisa seperti itu dan dia tidak protes. Karena dia menikmati semua prosesnya dan
pada saat dia menikmati proses, saya dan suami memberi pengertian kepada anak-anak bahwa untuk apa sebenarnya mami papi bekerja gitu. Dan itu adalah sebuah investasi, saya bilang, bukan sebuah pengorbanan. Kalau pengorbanan kan kayaknya ada rasa sakit, yang ada sakit gitu ya Pak. Kalau berkorban tuh kayaknya ada harga yang dibayar. Tapi kalau investasi, kita akan menunggu nih, aku udah investasi nih, investasi waktu, investasi, dan kita akan selalu happy menunggu hasil dari investasi kita. Dan itu sudah mulai kelihatan. Yes. Kedokteran UGM ya Bu? Kedokteran UGM, sekarang sedang koas. Tahun depan dia sumpah dokter. Luar biasa. Puji Tuhan, berkat Tuhan. Siap Ibu. Terus sekarang kita keluar dulu dari ini ya Bu ya, dari Indovima, dari Tupperware. Apa Bu kegiatan di luar pekerjaan? Apa nggak punya hobi nggak Bu? Apa emang hobinya kerja aja gitu Bu? Ya, ini yang kadang saya bingung gitu. Arisan atau apa kan gitu? Saya tuh perempuan yang kurang bergaul sebenarnya Pak. Kurang bergaul dalam artian saya nggak pernah ikut sosialita, arisan, kemudian kumpul-kumpul hangout yang terlalu sering gitu, enggak. Seperti yang Bapak tahu dari awal, sebenarnya saya tuh pemalu, nggak bisa ngomong gitu. Itu tuh sebenarnya saya banget gitu. Cuman karena di Tupperware dan lebih percaya diri, sehingga sekarang lebih ke arah bagaimana menginspirasi banyak orang gitu. Tapi sebenarnya saya sendiri tuh kalau ditanya waktu luang saya buat apa, gitu kan termasuk hobi kan itu. Saya lebih sering memasak, belajar, buka-buka Google, YouTube, kemudian ngobrol dengan teman-teman di gereja, kemudian pergi sama anak-anak, berdua aja sama Gary, kadang sama Caca. Jadi di sela-sela waktu saya luang, saya gunakan itu seefektif mungkin untuk bersama orang-orang yang dulu saya tinggalkan. Siap. Jadi lebih ke arah itu. Punya channel YouTube juga tadi Bu ya, bilangnya Bu ya? Iya, lagi channel belajar. YouTube memasak. Masak bareng Mamio. Masak bareng Mamio. Di subscribe Ya, jangan lupa. Ketemu Ibu Vivi terus nanti. Ya itu lagi belajar juga sih Pak. Jadi supaya hobi saya nggak hangus begitu saja seperti Pak Bayu. Hobinya siap. Ngobrol gitu kan, menginspirasi banyak orang, itu juga yang kepingin saya bagikan. Sebenarnya nggak muluk-muluk terus pingin cari uang dari YouTube, itu karena saya nggak ngerti sama sekali, tapi lebih ke arah bagaimana saya bisa berbagi, seorang perempuan yang sibuk sekali, yang punya karir, punya kesibukan, punya jadwal padat banget, tapi tetap bisa menyajikan makanan sehat untuk keluarga. Keren, ya kan, sama kayak saya juga. Buat orang gitu. Ya, pokoknya ya, berbagi ya Pak ya. Betul, siap. Oke, Bu Vivi, kan Bu Vivi juga sebagai seorang trainer, coach, coach juga dan segala macam ya Bu di Tupperware. Menurut Bu Vivi ya, bagaimana orang bisa menjadi versi terbaik dari dirinya? Unik banget ini, menarik banget. Menurut saya, kita bisa jadi versi terbaik dari kita, dari diri kita sendiri, kalau kita bisa mengenali diri kita, siapa kita dengan jujur, kemudian kita mencintai apa adanya diri kita. Mencintai diri kita, bukan orang lain dulu. Karena kita akan bisa mencintai orang lain dengan tulus, dengan apa adanya dia, kalau kita bisa mengenali diri kita dan mencintai diri kita. Kalau kita cinta dan kenal sama diri kita, otomatis kita akan bisa mengeksplor apa yang ada di diri kita. Karena kita tahu. Kalau kita kenal, maka kita bisa ngobrol lebih akrab misalnya, ya kan? Kita bisa menggali lebih dalam. Nah, kalau kita sudah kenal, kita cinta, kita bisa menggali, maka kita bisa belajar hal apa yang kurang dari kita. Jadi yang kelebihan kita itu terus ditonjolkan, yang kurang itu kita cari part apa, kemudian kita belajar untuk membuat yang kurang itu menjadi ada nilai tambahnya. Dengan begitu, kita akan semakin percaya diri. Dan pada saat percaya diri itu otomatis nggak mungkin enggak. Semua apa yang ada dalam diri kita akan keluar. Keren, top. Ya wajar, sukses kan? Enggak lah. Proses Pak. Siap Ibu. Oke Bu, apa mimpi besar
seorang TV Mariana ke depan? Malu sebenarnya mau ngomong gitu kan, tapi kan mimpi itu kalau bisa disampaikan supaya kita terpacu untuk mencapai. Betul. Betul ya Pak? Betul. Karena didengar oleh orang-orang di Betul. sekitar. Kalau nggak Betul. capek kan malu ya. Yes, itu jadi motivasi tersendiri. Betul, ternyata. Nah, saya ingin menginspirasi lebih banyak wanita di Indonesia, tidak hanya di Yogyakarta. Tujuan saya adalah supaya perempuan itu lebih percaya diri. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus jadi best versi dari diri kita gitu. Karena dengan itu maka kita bisa lakukan semua hal gitu. Kemudian karena kita multi talenta, karena perempuan itu kan multitasking ya, kita bisa nangis, bisa masak, bisa dan sebagainya. Nah, kelebihan itu kita harus gali dan bermanfaat untuk orang lain. Kalau cewek itu bisa banyak Ibu ya? Oh iya benar, ini saya lagi ngomong gini aja, saya lagi mikir yang lain nih. betul. Gitu. Jadi saya pengen lebih banyak menginspirasi wanita di Indonesia dari apa yang saya lakukan, apa yang saya bisa sharing, kemudian mudah-mudahan ya Pak doain someday kapan, nggak tahu kapan saya bisa bikin buku, bisa Amin. jadi inspirasi buat orang lain, Siap. baik buku masak maupun buku motivasi. Ya itu Bu, makanya saya juga ketemu banyak orang. Iya, kalau ditanya apa mimpinya rata-rata akhirnya sekarang ya, baru rata-rata semua yang penting buat kebaikan, buat orang lain dan Iya. segala macam. Karena saya percaya semakin banyak kita berbagi, kita akan semakin mendapat banyak lagi. Jadi nggak akan ada, jadi kayak air mengalir gitu. Kalau kita nggak berbagi, maka kita akan stuck gitu. Kita nggak akan bisa berpikir lagi dan Tuhan nggak akan kasih hikmat lagi. Mantap. Oke Bu, terakhir pesan-pesan atau quotes ya untuk penonton podcast Papi Bayu. Boleh share 2 hal nggak? Boleh. Boleh ya. Karena saya distributor dan saya lebih banyak bergerak dalam hal menjual ya, menjual produk Tupperware. Kalau Bapak mungkin menjual mobil, menjual apa gitu kan. Saya tuh menjualnya produk Tupperware, menjual mimpi dan sebagainya. Nah, agak berbeda dari yang pertanyaan Bapak dari tadi, tapi saya pengen sharing bahwa tahukah teman-teman bahwa kita, masing-masing dari kita itu sebenarnya bisa melakukan proses yang namanya selling, penjualan. Karena kalau kita bisa melakukan selling, penjualan, maka dalam tanda kutip, dimanapun kita berada, apapun musim hidup kita nggak akan pernah susah, nggak akan pernah kekurangan. Kenapa? Karena kita bisa menjual sesuatu, apapun itu. Bisa mobil, bisa donat, bisa mie, Semua. bisa Dokter kopi. aja juga jualan. Ya, betul. Apapun, sekolah, apapun lah, itu sebenarnya adalah proses transaksi jual beli. Nah, banyak wanita itu merasa, atau wanita atau siapapun lah ya, kadangkala kalau misalnya Bapak tawarin, mau nggak join jadi dealer mobil, apa sih namanya itu? Sales gitu. Sales ya. Banyak orang suka jawab, aduh nggak bisa, aku nggak bisa jualan gitu kan. Betul kan Pak? Ini kok melorot ya. Saya nggak bisa jual, saya nggak bakat. Nggak bakat. Nah, kata-kata nggak bakat ini kalau saya boleh sharing, tolong dibuang jauh-jauh. Karena menjual itu bukan sebuah bakat. Tapi menjual itu adalah bisa dipelajari gitu maksud saya. Jadi itu tuh sangat bisa dipelajari. Jadi bukan tiba-tiba kita melahirkan anak, misalnya saya melahirkan Caca karena saya jual Tupperware kemudian Caca bisa jual. Enggak, sampai hari ini dia bukan penjual, tapi dia bisa masak, bisa jual. Tapi dia bukan penjual yang mau beli ini Pak gitu, enggak, dia nggak bisa gitu. Nah, proses seperti ini tuh bisa dipelajari dan saya ajak semua teman-teman untuk belajar atau mau mencari hal bagaimana cara menjual. Kemudian action gitu, berusaha menjual berapapun nilainya dan apapun yang dijual. Karena dari situ kita akan bisa bertahan dalam kondisi apapun. Nah, satu rumus bahwa menjual, kesuksesan dalam menjual itu 80% itu adalah mindset. 20%-nya adalah strategi. Oke, 80% mindset, Yes. 20% strategi. Contoh, Pareto lah ya. iya, Siap. betul banget. Oke. Karena kalau kita selalu mengasah strategi, tapi kita mindsetnya nggak benar tentang menjual, barang apapun yang kita jual, sebagus apapun nggak akan laku.
Karena kita cuman pinter di strategi. Strategi itu misalnya diskon, cicilan, itu kan strategi ya. Tapi otak kita, mindset kita tuh nggak yakin gitu dengan penjualan itu. Bahkan nggak yakin dengan diri kita. Berat, Yes. saya bisa, saya ini. Betul banget. Nah, ini yang kupingin saya sharing bahwa yuk kita belajar itu tidak harus pintar dulu untuk tahu strategi. Tapi perbaiki dulu mindset kita dalam menjual. Kemudian tambah dengan strategi yang ada, yang tadi hanya 20%. Dan lakukan. Do it. Ya, begitu kita lakukan, 10 kali kita nggak berhasil, itu jangan dihitung 10 kalinya. Karena kesuksesan itu dihitung hanya dari 1 kali aja kamu berhasil. Itu prinsip saya. Jadi dari 1 itu, kita berhasil, itu kita udah sukses. Nah, setelah itu dari 1 ini, kita bedah lagi nih, dari 1 orang ini. Maka akan ada kesuksesan-kesuksesan berikutnya. Siap. Itu yang pertama, yang kedua, yang terakhir ya. Ini kebanyakan ngomong lama. Ya enggak, Bu. Keren masalahnya. Yang kedua, hidup kita itu sangat dipengaruhi dari hasil pikiran kita. Jadi kalau kita selalu memikirkan hal yang negatif, maka hidup kita nggak akan beda jauh dari apa yang selalu kita pikirkan. Nah, dan nggak mungkin banget kita bisa berpikir 2 hal dalam waktu bersamaan. Itu nggak, Pak? Jadi saya lagi pikir jelek nih, kemudian dalam waktu bersamaan saya pikir bagus gitu. Negatif dan positifnya tuh bisa bareng. Itu nggak mungkin, pasti hanya salah satu yang kita bisa pikirkan. Either itu negatif, either itu positif. Banyak ya kan? kalau gitu negatif jadinya. Nah, betul banget. Nah, kalau kita sudah tahu itu, bahwa hidup itu dipengaruhi banget dengan pola pikir kita, positif atau negatif, maka yuk kita sama-sama, terutama wanita, pesan saya, apapun kondisi Anda saat ini, seberat apapun masalahnya, fokus pada hal yang positif, fokus pada solusinya, kemudian selalu pikirkan hal yang baik, yang mulia, yang memotivasi. Jadi bayangkan itu terus setiap hari, maka hasilnya nggak akan beda jauh dengan apa yang kamu bayangkan. Siap. Gitu deh. Oke, Ibu, keren. Saya ngerangkum tadi ada 2 pesan ya, Bu ya. Yang pertama, harus yakin. Pertama, yakin nggak sama diri sendiri, yakin nggak sama produk yang dijual, yakin nggak sama perusahaan. Kalau 3-tiganya yakin, go. Hajar. Do it. Bener ya, Bu ya? Hajar. Dan yang kedua, kata Ibu, you think if you think you can. Yes, betul. Yes, thank you, Bu, keren banget. Sama-sama, Pak Bayu. Oke, teman-teman, ini Bu Vivi, owner dari PT Indovima ya. Kalau mau beli Tupperware atau mau gabung di Tupperware, boleh. monggo. Nanti IG-nya saya kasih ya, Bu ya. Boleh. Siap. IG-nya. Terus kalau teman-teman masih pengen lagi nonton, lihat kiat-kiat sukses dari mentor-mentor kece banget kayak Ibu Vivi. Ya, jangan lupa subscribe. Ya kan? Terus tekan tombol loncengnya. Komen boleh lah ya. Boleh. Like and share, komen boleh. Iya, sebanyak-banyaknya. Terus jangan lupa juga tuh subscribe punya Ibu. Apa namanya tadi? Masak bareng Mamio. MAMI-nya 2, O-nya 3. Masak bareng Mamio. Masak bareng Mamio. Ya, itu jangan IG-nya. Siap. Jangan lupa juga Sinergi. Ya kan? Oh iya, kita Sinergi. Udah 3 kali disupport sama Sinergi. Kopinya. Keren. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di podcast Papi Bayu berikutnya. Adios, salam olahraga. Thank you. Bu, makasih banyak. Sama-sama. Thank you. Mantap. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간